Selamat datang di channel Kapalingua Holistika. Pada video kali ini kita akan bahas kalimat pasif atau passive voice. Dan ini kebalikan dari kalimat aktif ya. Kalau kalimat aktif itu subjek, verb, objek atau subjek, predikat, objek. Kalau ini dibalik ya, objeknya ditaruh depan menjadi subjek. Oke, saya perbesar dulu. Jadi bentuk dasarnya adalah to be plus past participle, yaitu itu bentuk dasar kalimat pasif. Past participle itu kata istilah lainnya adalah verb ketiga, ya, verb 3. Contoh to be apa? Is, am, are, atau bentuk lampaunya ya. Was, were, atau been kalau verb 3-nya ya. Sementara contoh past participle adalah given, taken, edited, dan cooked. Masih ingat ini? Presentasi kali ini untuk level advance. Jadi asumsinya Anda sudah tahu kalimat aktif, begitu, sehingga diskusinya tidak sangat mendasar banget, begitu ya. Termasuk Anda diasumsikan sudah tahu verb 3 atau past participle. Ya. Nah, semua tenses dan bentuk sederhana dan continuous bisa jadi kalimat pasif ya, tapi sebagian lebih lazim ketimbang yang lain. Maksudnya apa? Ini tenses ini bisa semuanya terjadi ya. Mungkin ada yang lebih lazim. Misalnya yang being itu ya, present continuous passive mungkin jarang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Contohnya present simple passive. Ingat rumusnya to be plus past participle ya. The machines are controlled by computer. To be-nya apa? Are. Past participle atau verb 3-nya adalah controlled. Machines are controlled by computer. Mesinnya dikendalikan oleh komputer. Itu present simple passive. Like kemarin present continuous passive, the crime is being investigated. Itu adalah present continuous passive. To be-nya is being, nah gitu ya, is being, past participle-nya investigated. Karena present continuous jadi ada being-nya. Dan will passive. The building will be completed next year. To be-nya will be, past participle-nya completed. Ya. The building will be completed next year. Bangunannya akan diselesaikan tahun depan. Past simple passive. The new school was opened by the mayor. To be-nya was, past participle-nya opened. Verb 3-nya itu open. Ya. Sekolah barunya dibuka oleh wali kota. Past continuous passive. The man died while he was being taken to hospital. To be-nya was being, ya, was being. Past participle-nya taken. Was being taken itu adalah passive voice-nya ya. Present perfect passive. 1,000 new books have been published this month. 1,000 new books have been published this month. Ya. Ini to be-nya ya, have been, ya, have been, past participle-nya published. Ya. Nah ini semua kalimat pasif ya dengan rumus yang sama, to be plus past participle. Itu aja ya diingat-ingat. Nah, ada catatan bahwa hanya kata kerja transitif, kata kerja dengan objek yang bisa dibuat kalimat pasif. Yang intransitif seperti apa misalnya? Berjalan itu nggak bisa dibuat kalimat pasif ya. Kemudian tidur itu nggak bisa karena itu intransitif ya. Kemudian apalagi mendengkur itu juga intransitif. Intinya yang bisa dibuat kalimat pasif hanyalah kata kerja yang transitif atau kata kerja dengan objek. Meskipun begitu, tidak semua ya. Sebagian kata kerja transitif pun tidak bisa dibuat kalimat pasif. Tapi ini sedikit sekali ya, seperti become, fit, get, have, like, let, like, resemble, should. Oke. Berikutnya, alasan memakai kalimat pasif ya. Alasan memakai kalimat pasif apa? Yang pertama, untuk menggeser informasi penting ke awal kalimat.
The new swimming pool has just been opened. Itu kan kalau aktifnya apa? Someone has just opened the new swimming pool. Tapi kita mau informasi pentingnya, the new swimming pool ditaruh depan. Ini kalau kalimat aktifnya kan misalnya gini, someone atau somebody, somebody has just opened the new swimming pool. Nanti gitu. Ini kalimat aktif ya. Kalimat aktif ini. Nah, kita mau menggeser nih informasi tentang new swimming pool mau ditaruh depan. Kalau ditaruh depan dengan cara tadi. Ini ya. The new swimming pool has just been opened. Kolam renang barunya baru saja dibuka. Berikutnya, alasan kedua adalah agar menjadi alasan kedua agar menjadi impersonal dalam proses saintifik atau teknis. Nah, ini biasanya karya-karya ilmiah di jurnal atau manual misalnya itu tidak pakai saya atau dia, tapi kita tidak mempedulikan pelakunya. Misalnya gini, the plastic casings are produced in China. Ya, casing plastik itu diproduksi di China. Ya, siapa yang produksi ya pekerja di sana, gitu ya. Ya, artinya catatan ini menjadi impersonal. Impersonal itu maknanya pelakunya tidak penting. Ya. Nah, ini kalau laporan ilmiah, laporan lab dan sebagainya itu juga biasanya modelnya impersonal, karena pasif ya. Tidak kok saya menaruh, saya melakukan eksperimen misalnya gitu nggak. Biasanya pakai kalimat pasif. Oke, yang ketiga, alasan ketiga, ketika pelaku bersifat umum, misalnya orang pada umumnya, atau pelakunya sangat jelas dari konteksnya, atau tidak penting, atau sengaja disembunyikan. All pupils are taught computer skills. Semua murid diajari keterampilan komputer. Pelakunya siapa ya? Orang pada umumnya, guru pada umumnya. Sangat jelas dari konteksnya ini nggak perlu disebutkan. Siapa yang mengajari ya gurunya. The match has been cancelled. Pertandingannya telah dibatalkan. Kalau seperti ini, siapa yang batalkan nggak penting juga. Penonton taunya pertandingan dibatalkan. Gitu ya. Berikutnya, the workers have been told that the factory will close next week. Pekerja telah diberitahu bahwa pabriknya akan tutup minggu depan. Siapa yang memberitahu? Ya mungkin mandornya, mungkin CEO-nya, kita nggak tahu. Dan tidak penting atau memang ini mungkin disembunyikan ini ya, sengaja disembunyikan. Disembunyikan itu maknanya ini supaya tidak ada yang dimarahin. Kalau dibilang mandornya yang bilang pada mendatangi mandor semua nanti kan begitu. Makanya mungkin sengaja disembunyikan. The workers have been told that the factory will close next week. Kita juga bisa pakai it plus bentuk pasif dari decide untuk menunjukkan keputusan impersonal. Keputusan yang sifatnya tidak perlu melibatkan pribadi per pribadi. Ya. It has been decided to close the factory. Telah diputuskan untuk menutup pabriknya. Nah, ini disebut impersonal karena tidak ada orangnya, tidak penanggung jawabnya nggak ada. Pokoknya ya telah diputuskan. Ya. Ini bahasa-bahasa birokrasi biasanya begini ya, menghindari tanggung jawab. Oke, penggunaan bentuk pasif sebagian merupakan masalah pilihan, meskipun beberapa kata kerja mungkin lebih sering digunakan dalam bentuk pasif daripada aktif. Oke, itu catatan saja. Berikutnya, mengenai pelaku dan instrumen. Kita dapat menyebutkan siapa atau apa yang melakukan perbuatan dengan by dan dengan sebuah kata atau frasa. Misalnya gini, the new swimming pool has just been opened by the mayor. Kalau kita menyebutkan pelaku, ya bisa pakai oleh by. The parked car was hit by a truck. Mobil yang diparkir itu ditabrak oleh sebuah truk. Ini kalau mau menyebutkan pelaku ya pakai by, oleh.
Pelakunya tidak disebutkan jika pelaku tersebut tidak diketahui umum, terang, atau tidak penting, dan lain-lain. Tapi disebutkan jika pembicara ingin pendengar memperhatikan pelakunya. Nah, kadang-kadang meskipun kalimat pasif, kamu perlu menyampaikan siapa pelakunya. Misalnya gini, I was told I wouldn't need a visa. Saya dikasih tahu saya tidak butuh visa. Ini kita nggak memberi tahu siapa yang ngasih tahu, ya. I was told, kan gitu. Kalau I was told by the embassy that I wouldn't need a visa, berarti kita memperjelas nih yang ngasih tahu pihak kedutaan negara yang mau kita kunjungi, kan begitu. Saya dikasih tahu oleh kedutaan bahwa saya tidak butuh visa. Artinya ini tergantung situasi ya. Kadang-kadang kita mau menyebutkan pelaku, kadang-kadang kita tidak mau menyebutkan. Kita menggunakan with ketika sesuatu itu digunakan dengan sengaja untuk sebuah tujuan. Misalnya, during the robbery, the manager was hit with a baseball bat. Selama perampokan, manajernya dipukul dengan tongkat baseball, begitu. Bandingkan ya, two passengers were hit by flying glass. Bandingkan dengan ini ya, manajernya dipukul dengan tongkat baseball. Dua penumpang ya kena serpihan kaca yang ini ya terbang. Bandingkan ya. Jadi kalau ini sengaja with, kalau by tidak sengaja. By menunjukkan bahwa perbuatannya bersifat kebetulan, alias tidak sengaja ya. Jadi dua penumpang ini terkena pecahan gelas yang terbang ini nggak sengaja. Kalau ini with sengaja, by tidak sengaja. Kira-kira itu ya perbedaannya. By itu kebetulan, with sengaja. Kalau dalam konteks instrumen ya, instrumen. Oke. Verbs dengan dua objek. Kata kerja seperti bring, give, lend, pass, pay, promise, sell, send, show, dan tell bisa dibuat pasif dengan dua cara. Nah, ada beberapa kata kerja itu punya dua objek ya. Misalnya ini, they gave Sarah a prize. Ini objeknya siapa? Sarah dan prize. Mereka memberi Sarah sebuah hadiah. Objeknya ada dua, yaitu Sarah dan prize. Makanya ini ya contoh-contohnya, bring, give, lend, pass, dan seterusnya. Ada dua cara dengan pasifnya. Yang pertama, Sarah atau Sarah gitu ya. Biasanya kalau ini pronunciation-nya Sarah atau Sarah was given a prize. Sarah diberi hadiah. Kalau yang ditaruh depan Sarah. Kalau dia yang ditaruh depan gimana pakai to ya? A prize was given to Sarah. Hadiah diberikan kepada Sarah. Yang kedua, they sent me a letter. Nah ini ya, send juga ada di sini ya. Nah ini subjeknya satu, they, verbnya satu, objeknya dua, me sama letter. Ya, they sent me a letter. Mereka mengirimiku sebuah surat. I was sent a letter. Itu versi pertama ya. Saya dikirimi sebuah surat. Kalau I-nya didahulukan. Kalau objek keduanya didahulukan, a letter was sent to me. Sebuah surat dikirimkan kepadaku. Ya, seperti itu. Jadi, verb dengan dua objek ini menarik karena ada dua pilihan seperti ini ya. Mendahulukan objek ke satu atau kedua. Kalau ini objek ke satunya yaitu I atau me ya. Kalau ini objek kedua me yang didahulukan. Kalau ini objek pertamanya yaitu Sarah. Ini objek keduanya prize didahulukan. Berikutnya kita bahas verbs dengan objek dan komplement. Komplement itu pelengkap ya. Pelengkap. Nanti ada contohnya nih. Sebagian kata kerja memiliki sifat atau frasa kata benda sebagai komplement. Jadi bisa kata sifat, attractive ya. Frasa kata benda misalnya class representative. Ini komplement. Ketika kata kerja ini dibuat pasif, komplementnya tetap mengikuti kata kerjanya. Contoh, people consider her attractive. Subject, verb,
object, complement. Ini subject, verb, object, complement. Dibikin pasif ini. She ditaruh depan ya. She is considered attractive. Dia dianggap cantik ya. Jadi masih mengikuti kata kerjanya ya. Yaitu ditaruh di belakangnya ya. They elected, bukan elective ini ya. They elected. Ini saya ketikanya agak-agak ngaco ini. They elected Jim class representative, bukan elective ya. Oke. They elected. Wait, highlight. They elected. Ya. Oke. They elected Jim as class representative. Mereka ini subjek, elected to verb, Jim itu objek, class representative itu complement, yaitu frasa kata benda ya. Gabungan kata benda itu disebut frasa kata benda. Nah, kalau dijadikan pasif seperti ini, Jim ditaruh depan ya, objeknya ditaruh depan. Jim was elected class representative. Ini kenapa jadi banyak salahnya ini? Oh no. Jim was elected class representative. Class representative. And what's going on? Ya, not bad. Agak kacau dikit ya. Jadi Jim was elected class representative. Mengikuti seperti ini. Oke, untuk berikutnya verbs dan preposisi atau kata depan ya. Preposisi itu misalnya in, on, at, of, ya dan seterusnya. Ketika kata kerja preposisional dibuat pasif, look after, ya misalnya look up, look for, look down, apalagi. Itu semua disebut kata kerja preposisional. Itu dibuat pasif, preposisinya berada di akhir kalimat dan tidak punya objek. Misalnya gini, someone is looking after the children. Seseorang sedang merawat anak-anak. The children, nah childrennya ditaruh depan ya. The children are being looked after. Maksudnya ini preposisinya tetap preposisinya ditaruh di akhir ya. Someone shot at them. Seseorang menembak mereka. They were shot at. Mereka ditembak. Ini ya. After, ini preposisi. At juga preposisi. Ini info tambahan. Oke. Bagaimana dengan make? Bentuk pasif dari make diikuti to infinitive. Misalnya, they made Helen. Made di sini maknanya memaksa ya. Atau memaksa. They made Helen write the test again. Subject, verb, object, ya. Ini verb berikutnya, ya. Verb yang mengikuti made, kemudian object lagi ya. Nah ini caranya pakai to infinitive ya. Helen was made to write the test again. Helen disuruh atau dipaksa. Saya bisa diartikan disuruh ya. Helen disuruh untuk menulis tesnya lagi, karena mungkin si Helen ini mencontek temannya mungkin ya. They made Helen write the test again. Helen was made to write the test again. Helen disuruh untuk menulis tesnya lagi. Oke, itu kalau khusus make ya. Kayaknya ini sudah selesai. Oh, masih ada satu lagi. See, hear, feel ya.
Kata kerja see, hear, feel, watch, notice, dan lain-lain punya makna yang berbeda ketika diikuti oleh bare infinitive atau ing. Bare infinitive itu kata kerja yang paling dasar ya, kayak live, study, eat, makan ya, kemudian drink, walk, berjalan, dan seterusnya. I saw him leave. I saw him leaving. Ini beda ya, sense-nya sedikit beda. Saya melihat dia pergi. Saya lihat peristiwanya sudah selesai, leave-nya ya. I saw him leaving. Saya melihat dia sedang pergi, maksudnya begitu. Tak selesai, leaving-nya itu masih dalam proses. Kalau ini sampai selesai prosesnya, dia melihat dia pergi, sudah pergi, kan begitu. Nah, ketika see dan hear tambah bare infinitive, ini bare infinitive ya, diubah ke pasif, maka kata kerjanya diikuti oleh to infinitive. Misalnya gini, he was seen to leave, selesai. Ini ya, ini sama-sama selesai, cuman ini pasif. He was seen leaving, tidak selesai ya. Dia terlihat sedang pergi. Dia terlihat, atau ya, terlihat itu kalimat pasif ya. Dia terlihat pergi. Nih, ini bentuk aktif, ini pasif. Ini aktif, ini pasifnya. Oke, kita kerjakan latihan 1 ya. Latihan 1. Rewrite the sentences using passive form so that it does not contain the word underlined. The words underlined. Tulis ulang kalimatnya menggunakan bentuk pasif sehingga kalimat ini tidak mengandung kata yang digarisbawahi. Ya. Ini the police ini digarisbawahi ya. We ini digarisbawahi. Contohnya, jadi Anda disuruh tulis ulang menggunakan passive voice supaya tidak pakai kata they. They are collecting the rubbish on Tuesday this week. Mereka sedang mengumpulkan sampah pada hari Selasa minggu ini. Atau mereka akan. Di sini namanya akan ya. The rubbish is being collected on Tuesday this week. Ini they-nya nggak ada ya. Sampahnya sedang dikumpulkan pada hari Selasa minggu ini. Nah, ini kenapa kok is being? Karena ini present continuous. Nah, ini pun tetap present continuous. Jadi kalian konsisten ya. Kalau kalimat aktifnya itu present ya present. Kalau pas ya pas. Kalau pas perfect ya tetap pas perfect. Jadi tensesnya tidak berubah. Ini are collecting, is being collected. Sama-sama present continuous. Sekarang yang kedua. The police have already arrested both of the suspects. We have decided that your contract will not be renewed. Someone stole my bike last week. The chef cooked the fish perfectly. We'll reach a decision next week. The builders completed the building at the end of last month. People deliver all our products to our door. We have asked Pauline to take over the job until the end of June. While they were making the film, the money ran out. Kayaknya yang C ini nggak sempat saya kerjakan ya kan, maksudnya nggak ada kunci jawabannya, tapi boleh dikerjakan ya. Silakan bisa di pause dan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan semua, kita lihat kunci jawabannya. Ini kan have arrested itu kan present perfect. Ini juga present perfect, have already been arrested. Been itu bentuk ketiga dari is, am, are. Both of the suspects have already been arrested. Masih tetap pakai present perfect ya. Yang C, it has been decided that your contract will not be renewed. Nah, ini. Supaya we nggak ada, it has been decided that your contract will not be renewed. Ini juga present perfect ya. Yang ini future. Yang ini pakai past simple ya. Stole itu past simple. My bike was stolen last week. Nggak usah pakai sambuan ya. Yang E, the chef cooked the fish perfectly. The fish was perfectly cooked. The fish was perfectly cooked. A decision will be reached next week. Ya,
Ini tetap pakai future ya, future simple ini ya, pakai will. Kemudian yang G ini past simple ya. Jadinya seperti ini. The building was completed at the end of last month. Sama-sama past simple ya. The building was completed at the end of last month. All our products are delivered to your door. Ini present simple. Pakai deliver, jadi are delivered. Yang I, Pauline has been asked to take over the job until the end of June. Ini present perfect. Have sama ask, yaitu present perfect, has been asked. Kenapa kok dari have menjadi has? Karena ini subjeknya menjadi Pauline. Sebelumnya we, sekarang jadi Pauline. Pauline ditaruh depan. Ya. Asalnya di belakang sebagai objek, sekarang jadi subjek. Oke, kita lihat latihan kedua. Nah, menarik ini. Complete the text with a passive or active form of the verb in brackets in a suitable tense according to the context. Ini menantang karena Anda pertama harus memutuskan mau aktif atau pasif dulu nih. Nah, gitu ya. Bisa aktif, bisa pasif. Terus verb dalam kurung ini ya. Ini tensesnya kalian harus memutuskan sendiri. Harus memutuskan sendiri berdasarkan konteksnya. Misalnya gini. Traditional cheese produce, ini A ya, ini A mana? A, B, ini B, ini C, D, dan seterusnya. Sampai terakhir itu bentar. L ya. Terakhir itu L. Oke. Anda disuruh mengisi ini ya. Pakai verb dalam kurung ini. Ya. Ini Anda yang menentukan apakah aktif atau pasif, apakah pasif atau aktif. Contohnya, traditional cheeses are produced in many regions of the UK. Gitu. Saya titik dulu. Keju tradisional diproduksi, bukan memproduksi. Keju itu diproduksi, makanya pasif ya. Diproduksi di banyak daerah di UK. And bla 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 after the area in which they bla 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 bla. Titik ini ya, cheddar. Coba saya tunjukkan semua kalau mau mengerjakan. Ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, ya sudah di pause dan dikerjakan, kita lihat kunci jawabannya. Nah ini, traditional cheeses are produced in many regions of the UK and are named after the area in which they were first developed. Titik ya. Cheddar, a hard cheese with a strong nutty taste, is the most popular and is now made all over the world. A true cheddar must come from the counties of Somerset, Dorset, or Devon in southwest England, or specifically from the Somerset village from which it takes its name. From which it takes its name. Ini ada objeknya ya, sudah. Nggak mungkin jadi kalimat pasif. Dari mana dia ambil namanya. Wensleydale comes from the Yorkshire Dales valleys in northern England. Originally made from sheep's milk, it is based on a recipe introduced by the Cistercian monks in the 11th century and has a mild, refreshing flavor. Traditional Lancashire from northwest England has a light, salty flavor. During the Industrial Revolution, around 1760 to 1830, Lancashire cheese became, nah ini aktif ya, the staple food of the mill workers. Caerphilly, a crumbly cheese, was first produced in the Welsh town of that name in about 1831.
The cheese is soaked. Nah, ini present simple karena ini masih terjadi sampai sekarang ya. Jadi proses pembuatannya masih begini, maksudnya begitu. Kalau ini pakai was, seakan-akan ini sudah nggak dilakukan, padahal masih. The cheese is soaked overnight in salt water to seal in the moisture. It was popular with the local coal miners who lost a lot of salt during their work underground. Blue Stilton, made only in the counties of Lancashire, Nottinghamshire, and Derbyshire, is prized as the king of British cheeses. Kita lihat yang ketiga ya, berarti ketiga ini. Complete the text with a suitable passive form of the verb in brackets. Kalau ini membuatnya menjadi pasif semua ya. Kalau tadi kan milih aktif pasifnya. Ini relatif lebih mudah. Oke. Kalau sudah ya. Kalau sudah kita lihat, jadi Anda disuruh melengkapi teksnya dengan bentuk pasif dari kata kerja di dalam kurung. Ini ya, close has been closed. Estimate, estimate misalnya, dan seterusnya. Silakan dikerjakan kalau sudah. Ya, kalau sudah, kita lihat kunci jawabannya. Bacakan ya. A multi-million pound underground tunnel connecting two of Edinburgh's art galleries has been closed for 2 weeks so that blocked drains which have dogged the building from the outside can be fixed. The repair work is estimated to cost around 100,000 pounds sterling, but it is unclear who will foot the bill. Major losses are expected at the museum and at the gallery restaurant, which is housed in the link and has been forced to shut whilst the work is being carried out. Ini bisa is being carried out atau is carried out saja boleh ya, being-nya ini optional. The head of building said it was likely that the fault had occurred while the tunnel was being constructed. Yeah. It probably happened while it was being built, because we have had blockage problems since it opened. We have been told it will cost around 100,000 pounds sterling. Who will pay for it will be the issue. A spokeswoman for the National Gallery said, everything has been done, atau everything is being done, sama aja ya, to ensure minimal disruption to visitors. Many of the educational workshops and events have been accommodated elsewhere in the galleries. The National Gallery of Scotland and the Royal Scottish Academy building have not been affected, atau are not affected by the work and will open as normal throughout. The work to the faulty drainage system at the Western Link, which was only completed in August 2004, will take 8 weeks from mid-February until the start of March. Sekarang kita lihat yang keempat, ya. Latihan keempat ini rewrite each sentence so that it contains a passive verb and by plus an action or with plus an instrument. Anda disuruh menulis ulang setiap kalimat. Ini kalimatnya kalimat aktif semua ya. Ini semuanya kalimat aktif. Diubah menjadi kalimat pasif. Ditambahi by atau with. Kalau by ditambahi pelakunya, with dengan alatnya. Misalnya gini. A number of trainee doctors examined Dora. Sejumlah calon dokter memeriksa Dora. Dibuat pasif nih. Dora was examined by a number of trainee doctors.
Dora diperiksa. Tadi kan memeriksa ya. Sejumlah calon dokter memeriksa. Kalau ini Dora diperiksa oleh sejumlah calon dokter. Oke, silakan dikerjakan. Jadi tambah by atau agent ya. Ini. Atau with plus instrument. Ya. Kalau sudah, kita lihat kunci jawabannya. Everyone has been surprised by the extent of the flood damage. Okay. The security door was opened with a counterfeit key. Many would-be shoppers were put off by the freezing conditions. Yang E ya. The window was smashed with a brick. F. Some families are being hit hard by the high cost of gas and electricity. And K. The windows on nearby buildings were blown in by the force of the explosion. And H. Several buildings were damaged by the high winds. I. The security guard was hit on the head with a blunt instrument. Ini pakai with ya. With. J. The sea wall was washed away by the unusually high tide. Oke, kita lihat yang kelima, latihan kelima. Complete the text with a suitable passive form of the verb in brackets. Lengkapi teksnya, ini teksnya ya. Teksnya ini. Teksnya dengan bentuk pasif yang cocok dari kata kerja di dalam kurung award, was awarded, gitu ya. Praised, bisa is praised atau was praised. Anda lihat ini dulu ya. Kalian lihat konteks kalimatnya. Kira-kira paling pas tenses apa, begitu. Tentang Wangari Maathai. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah, ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nomor 5. Ya. Wangari Maathai was awarded the Nobel Peace Prize in 2004. She was praised by the Nobel Committee as a source of inspiration. Was praised ya. Kalau is praised kayaknya itu nggak mungkin juga. Maksudnya is praised, masa Komite Nobel itu rutin memuji dia terus-menerus. Ya, memuji ya sekali lah ya. She was praised by the Nobel Committee as a source of inspiration for everyone in Africa fighting for sustainable development, democracy, and peace. When she started her Green Belt movement in 1977, Kenya was suffering from deforestation and desertification. Thousands of trees had been cut down. Ini pas perfect ya. Pas perfect tapi pasif. Had been cut down, and many families had been left in poverty as a result. Since then, her successful campaign to mobilize women to pledge some 30 million trees has been copied. Ini kenapa kok has been, nggak pakai have been? Karena campaign, subjeknya ini campaign ya. Jadi it itu has been copied by other countries. During that time, the movement has been transformed into a campaign on education, nutrition, and other issues. Her campaign has not always been popular. Mrs. Maathai has been arrested several times for campaigning against deforestation in Africa, and once she was beaten unconscious by heavy-handed police. But in elections in 2002, she was elected as an MP as part of an opposition coalition which swept into power, and she was appointed as a deputy environment minister in 2003. Itu latihan 5 ya. Kita masuk ke latihan ke-6. Lengkapi kalimatnya menggunakan pasif, kalimat pasif ya. Sehingga
eh, maknanya sama ya, kalimat pertama dan kalimat kedua sama. Ini juga gitu. B juga kalimat pertamanya aktif, kalimat keduanya pasif. Begitupun C dan seterusnya ya, semuanya aktif diikuti pasif. Tugas Anda menulis versi pasifnya. Ingat ya, ini kalau lihat seperti ini ada konsultannya ya. I was promised a pay rise by the managing director. Kalau aktifnya kan gini, the managing director promised me a pay rise. Oke,